Jadi pada saat 1983 Jokowi KKN di Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, itu di desa mana Pak? Goib, karena desanya baru ada di 2002. Hayo lo Pak Bareskrim, gelagapan nggak Anda? Bergetar nggak itu informasi yang Anda berikan ke publik loh ini? Disaksikan oleh media, disaksikan oleh beberapa masyarakat Indonesia pada umumnya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan wartawan internasional loh Pak Bareskrim. Jangan main-main dengan pernyataan Anda. Anda sebagai pihak yang berwenang. Desa-desa ini Pak, yang ada di Kecamatan Wonosegoro Pak, Anda jangan gelagapan ya Pak Bareskrim. Tolong berikan kesaksian yang jelas, yang masuk akal, yang sesuai data Pak. Ini loh Pak, ini nggak bisa bohong Pak. Ini data statistik di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali Pak. Ini nggak bisa bohong. Tapi kalau mulut Anda disubal pakai uang, bisa berbohong Pak. Tapi kalau data ini valid Pak. Kalau perlu, monggo, saya tantang Anda ke Kecamatan Wonosegoro. Kita adu bodoh aja lah Pak, adu data. Nanti di Kecamatan Wonosegoro, camatnya pun pasti memberikan data yang jelas bahwa desa Wonosegoro, kalaupun yang dimaksud KKN-nya di desa Wonosegoro loh ya, desa ini baru ada di tahun 2027. Jadi di Wonosegoro bagian mana Pak? Jokowi tahun 1983 melakukan KKN. Desa Dedemit, desa Goib. Proyeknya apa Pak di sana? Saya mau tanya. Serius ini, pihak UGM pun harus klarifikasi ya. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak masih UGM arsip di kelurahan? Pasti ada itu Pak. So di kecamatan ada kecamatan ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Jadi teman-teman sadar, iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Gini ya Pak Bareskrim, Anda tadi menyebutkan Wonosegoro. Wonosegoro ini kan kecamatan. Nah, jumlah desa dan kelurahannya ada 11. Tolong dipersempit lagi informasi tersebut, bahwasannya jika memang Joko Widodo ini pernah mengenyam program studi KKN di Kecamatan Wonosegoro, itu di desa mana Pak? Biar informasinya jelas. Karena di Wonosegoro ada 11 desa plus kelurahan. Oke guys, sore ini sekitar pukul 4 ya, kurang 10 menit saya berada di Kecamatan Wonosegoro. Ya, kita bersama dengan Bang Rismon Sianipar dan Bang Mikael Sinaga, ya, orang-orang penting dari Jakarta, ya, dan kami ingin mendapatkan informasi apakah benar dulu di sini pernah dipakai KKN ya. Kalau orang-orang yang saya wawancara di tahun 90-an, Boyolali itu hanya sampai ke Karanggede ya. Jadi di sini belum dipakai untuk kuliah kerja nyata ya. Nah, kita akan cocokkan apakah yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa tahun itu ya, tahun-tahun
80-an ya, sampai dengan 80 sampai dengan 85. Apakah benar di sini pernah dipakai KKN? Nanti kita akan wawancara orang-orang kecamatan atau orang-orang tua yang pada saat itu mengalami ya. Ini Pak Bareskrim, sampai saya itu jelimet golei informasi desa atau kelurahan di bawah Kecamatan Wonosegoro 33.09.18/2002 Desa Karangjati, 33.9.18/2003 Desa Ketoyan, 33.09.18/2004 Desa Mbolo, 33.09.18/2005 Desa Banyusri, 33.09.18/2006 Desa Nggosono, 33.09.18/2007 Desa Wonosegoro, 33.09.18/2008 Desa Bandung, 33.09.18/2014 Desa Bojong, 33.09.18/2019 Desa Kauman. Kita perlu juga memperdalam statement dari Kapolri tadi, pengawas yang dimaksud eksternal itu seperti apa, karena kalau yang didesain sesuai dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan perkara pidana, di sana diatur gelar perkara itu ada yang biasa, ada yang gelar perkara khusus. Nah, dalam gelar perkara khusus itu seluruh pihak yang terkait dengan persoalan ini harus dilibatkan, dan dengan adanya gelar perkara khusus itu menjadikan apa yang sudah diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri itu harus dikoreksi kembali, karena kemarin kan hanya sepihak. Dirtipidum ya, Pak Johandan itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Ya. Perhatiin, 5 puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal, pal. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat ya kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Katanya Bang Rismon ini lulusan doktor dari Jepang. Nah, ini bener nggak nih Bang? Untuk membuktikannya sebaiknya kita sama-sama Pak Jokowi. Gimana? Saya kan nggak presiden toh, tapi berani menunjukkan. Saya tantang sama Pak Jokowi, ayo Pak, kita berdua, Bapak tunjukkan SD sampai kuliah tertinggi, saya juga SD sampai kuliah tertinggi. Gimana Pak? Saya nggak presiden aja berani. Siap. Bang Rismon ini berarti dulu kuliah di Jepang itu di universitas mana Bang? Di Yamaguchi. Ada temuan lagi bahwa tempat Jokowi KKN diduga fiktif, padahal sudah diumumkan Bareskrim. Sontak Rismon akan adakan penelusuran ke daerah tersebut. Dan yang terbaru, Kapolri akan persilakan pihak luar berikan analisa dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, agar semua menjadi jelas dan tidak ada lagi kecurigaan liar. Rismon Sianipar endus kejanggalan lokasi KKN Jokowi. Ahli digital forensik Rismon Sianipar mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta. Kedatangan sahabat dekat ahli telematika Roy Suryo untuk memberikan dukungan kepada Muhammad Taufik yang melakukan gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang sedang disidangkan saat itu. Kepada awak media, Rismon mengatakan saat peduli dengan kasus tersebut, terutama terkait aktivitas Jokowi saat menempuh perkuliahan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia juga mengulik program kerja nyata atau KKN yang dijalani Jokowi. Rismon mengaku menemukan kejanggalan atau mendapat temuan baru soal lokasi KKN Jokowi. Dia menduga lokasi KKN di wilayah Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali tersebut fiktif. Menurut informasi yang ia dapatkan, wilayah tempat Jokowi tersebut melaksanakan KKN baru disahkan sebagai desa pada tahun 2000. Sementara Jokowi diketahui telah lulus dari UGM sekitar tahun 1985.